Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di channel ini dia Dakwahpedia. Para sahabat, banyak kita temui video-video yang menjelaskan waktu-waktu terlarang membaca ayat kursi. Dalam video-video tersebut dijelaskan 4 waktu terlarang membaca ayat kursi dan ayat-ayat lainnya tentunya. Padahal Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menyebutkan ada 7 waktu dan keadaan yang terlarang membaca Al-Quran. Sedangkan dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah beliau menyebutkan 3 lagi keadaan yang terlarang membaca Al-Quran. Sehingga ada 10 waktu yang terlarang dan kurang baik digunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi tidak hanya 4 waktu, ada 10 waktu dan keadaan yang terlarang untuk digunakan membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kalau hanya membaca ayat kursi atau surah Al-Ikhlas? Karena ayat kursi dan surah Al-Ikhlas termasuk ayat dan surah di dalam Al-Quran, maka larangan membaca Al-Quran pada 10 waktu dan keadaan ini tentu juga berlaku bagi yang hanya membaca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas. Perlu diketahui pula bahwa larangan dalam agama kita bisa berbentuk larangan keras sehingga jatuhnya bisa menjadi haram dilakukan yang berakibat dosa, dan bisa juga berbentuk larangan ringan yang dihukumi makruh oleh para ulama dan tidak menjatuhkan kita dalam perbuatan dosa. Namun meskipun makruh dan hanya merupakan larangan ringan, tetap saja sebaiknya atau afdolnya dihindari dan ditinggalkan. Berikut 10 waktu dan keadaan terlarang dengan hukum makruh dan haram membaca Al-Quran meski hanya sebuah ayat menurut penjelasan Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan dan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi menjelaskan, fatukrahul qira'atu fi halatir ruku'i wasujudi wa tasyahhudi wa ghairiha min ahwalis sholati siwal qiyam. Makruh hukumnya membaca Al-Quran ketika ruku, ketika sujud, dan ketika duduk tasyahud, serta keadaan lainnya saat sholat kecuali saat berdiri. Wa tukrahul qira'atu bima zada al-fatihati lil ma'mumi fi sholatil jahriyati idza sami'a qira'atal imam. Makruh hukumnya membaca Al-Quran selain surah Al-Fatihah bagi makmum ketika sholat jamaah yang bacaan imamnya kuat dan terdengar. Wa tukrahu halatal qu'udi 'alal khola'i. Makruh hukumnya membaca Al-Quran ketika berada di dalam toilet. Menurut para ulama yang lain hukumnya haram, tapi menurut Imam Nawawi membaca Al-Quran di dalam toilet hukumnya hanya makruh. Wa fi halatin du'asi wa kadza idza sta'jama alaihi al-Qur'an. Makruh hukumnya membaca Al-Quran ketika mengantuk dan ketika tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar karena ngantuk ya amat sangat atau karena kecapean, sehingga kalau membaca Al-Quran, kalau dipaksakan membaca Al-Quran, bacaan ayat yang dibaca bisa berubah, tidak terbaca dengan baik. Ini hukumnya juga makruh pada kondisi seperti ini.
Wa kadza fi halatil khutbati liman yasma'uha, makruh hukumnya membaca Al-Quran ketika mendengarkan khutbah. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, jadi makruh hukumnya membaca Al-Quran meskipun hanya membaca ayat kursi pada waktu dan keadaan ini. Pertama ketika ruku, kedua ketika sujud, ketika duduk tasyahud, keempat ketika imam sholat jamaah membaca surah pendek setelah makmum membaca surah Al-Fatihah, kelima saat berada di dalam toilet, keenam saat mengantuk, ketujuh saat atau ketika mendengarkan khutbah. Pada 7 keadaan ini makruh kita membaca Al-Quran meskipun hanya sebuah ayat seperti ayat kursi. Makruh adalah larangan ringan yang afdolnya ditinggalkan. Kemudian 3 keadaan lagi yang hukumnya haram adalah ketika haid, ketika nifas, dan ketika junub. Haram hukumnya membaca Al-Quran meski hanya sebuah ayat jika kita berada pada kondisi-kondisi tersebut. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Adhkar, walakin qira'atul Qur'ani haramun 'alal junubi wal khaidi wan nufasai sa'un qara'a qalilan aw katsiran hatta ba'du ayatin. Tetapi membaca Al-Quran baik sedikit atau banyak, bahkan meski hanya sebuah ayat seperti ayat kursi atau bahkan hanya sebagian dari sebuah ayat, haram hukumnya bagi yang sedang dalam keadaan hadas besar seperti junub, haram bagi wanita yang sedang haid, dan haram bagi wanita yang sedang menjalani masa nifas setelah mereka melahirkan. Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'ani 'alal qalbi min ghairi lafdin wa kadzalika an-nadhru fil mushafi wa imraruhu 'alal qalbi. Tetapi mereka boleh membaca dalam hati tanpa melafadzkan atau melihat tulisan dalam mushaf dan membacanya dalam hati. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pada saat kita sedang junub, sedang haid dan nifas, haram hukumnya membaca Al-Quran. Kalau kita melakukannya maka bisa menjadi dosa, kecuali membacanya di dalam hati dan diniatkan sebagai zikir, bukan membaca Al-Quran. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.